warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Agung di Agmi Salma Channel. Bersama belajar dan berbagi informasi. Hari ini kita akan belajar OSN Matematika Lingkup Geometri OSN SD. Soal nomor 6. Diketahui segitiga BEF pada gambar adalah segitiga sama sisi. Berapa derajatkah besar sudut DCE ditambah besar sudut DAF? Solusinya, gambar kita lengkapi dengan sudut yang sudah diketahui. Diketahui sudut DAF siku-siku, kemudian segitiga BEF adalah segitiga sama sisi. Ini BEF segitiga sama sisi. Karena segitiga sama sisi maka besar sudutnya sama. Dengan demikian sudut EBF 60, BFE 60, FEB 60. Kemudian sudut lurus AFB 180, sudah ada 60, berarti sudut EFA 120. 120 diperoleh dari 180 dikurangi 60. Kemudian sudut CEF 120 diperoleh dari 180 dikurangi sudut FEB 60 sehingga ketemu 120. Kemudian jumlah besar sudut dalam segitiga dalam segi N adalah N-2 kali 180. Oleh karena pada segi 5, di sini segi 5, AFECD itu segi 5, maka jumlah besar sudut dalam segi 5 adalah 5 dikurangi 2 dikalikan 180 derajat, sehingga jumlah besar sudutnya 540 derajat. Kemudian besar sudut DCE kita cari 540 derajat dikurangi sudut CDA, sudut DAF, sudut AFE, sudut FEC. Besar sudut DCE sama dengan 540 dikurangi. Di sini 90, di sini 90, 120 tambah 120. Jadi besar sudut DCE 540 dikurangi 420, ketemunya 120. Dengan demikian besar sudut DCE 120. Oleh karena yang ditanyakan besar sudut DCE ditambah besar sudut DAF, maka 120 ditambah 90 sama dengan 210. Soal nomor 7. Pada gambar di samping, penulisannya salah, seharusnya di samping. ABCD adalah trapesium, di mana CE sejajar dengan DA. Luas jajar genjang AECD 60 cm persegi. Jika AB 16, AB dari sini sampai sini, AB 16, kemudian CD 12, CD 12, dengan demikian panjang EB sama dengan 16 dikurangi 12, 4 cm. Selengkapnya lihat solusi. Gambarnya kita lengkapi. Karena DC sama dengan AE, maka AE juga 12. Oleh karena AB 16, maka EB sama dengan 4. Kemudian panjang EB tadi kan 4, maka luas AECD adalah AE dikali CF. Ini jajar genjang, alas kali tinggi. Karena luasnya 60, maka bisa ditulis menjadi 60 sama dengan 12 kali CF, maka CF ketemu 5 cm. Oleh karena CF sama dengan 5 cm, maka luas segitiga EBC sama dengan setengah kali EB kali CF, yaitu luas segitiga EBC sama dengan setengah kali 4 kali 5, menghasilkan 10 cm persegi.
Soal nomor 8. Tentukan perbandingan luas daerah yang diarsir pada gambar di samping terhadap luas persegi besar. Jadi yang diarsir dibandingkan dengan persegi yang paling besar, yaitu persegi paling luar. Solusinya gambarnya kita sempurnakan dulu. Misalkan panjang yang dari sini, ini sampai sini S, ini sampai sini S, maka panjang persegi untuk persegi kecil 2S, sehingga panjang sisi persegi yang besar adalah 4S. Dari sini kita akan membandingkan luas arsir banding luas persegi besar. Luas yang diarsir itu terdiri dari 8 segitiga. Ini 8 segitiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luas segitiganya setengah kali S kali S, sehingga 8 kali setengah kali S kali S. Dibandingkan dengan persegi besar. Persegi besar sisinya di sini 4S, di sini 4S, jadi 4S kali 4S. 8 kali setengah kali S kali S menghasilkan 4S kuadrat. Kemudian 4S kali 4S menghasilkan 16S kuadrat. Sehingga luas arsir dibanding luas persegi besar sama dengan 1 dibanding 4. Soal nomor 9. Keliling sebuah persegi panjang 70 cm. Ukuran panjangnya adalah 2 kali lebarnya ditambah 5 cm. Tentukan luas persegi panjang tersebut. Solusinya, dari yang sudah diketahui kita formulakan, kita tulis dalam bentuk formula. Panjang sama dengan 2 kali lebar ditambah 5. Kemudian kelilingnya diketahui 70, di mana keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian angka yang sudah ada kita substitusikan. Di sini 70 menggantikan nilai K menjadi 70 sama dengan 2 kali buka kurung 2L tambah 5 tambah L. Nilai panjang di sini kan 2L tambah 5, sehingga P ini diganti 2L tambah 5. Kemudian kedua ruas dibagi 2 menjadi 35. Kemudian ruas kanan di sini 2L tambah L menjadi 3L, sehingga 35 sama dengan 3L ditambah 5. Dengan demikian diperoleh 3L saja sama dengan 30. 30 diperoleh dari 35 dikurangi 5. Maka nilai L ketemu 10. Itu nilai lebar. Karena lebarnya 10, maka panjangnya 2 kali 10 ditambah 5. Menghasilkan 20 tambah 5, 25. Sehingga luas persegi panjang kali lebar, panjangnya 25, lebarnya 10. Menghasilkan 250 cm persegi. Lanjut soal nomor 10. Lingkaran A, B, C, dan D bertitik pusat sama. Jika perbandingan jari-jarinya 1, 2, 3 banding 4, berapakah luas daerah yang diarsir dibandingkan luas lingkaran yang terbesar? Yang akan kita cari yang diarsir ini jari-jarinya B, jari-jarinya C yang dipakai selisih B dan C, nanti jari-jarinya solusinya seperti ini. Misalkan jari-jari lingkaran A itu R, maka jari-jari lingkaran B 2R. Kemudian jari-jari lingkaran C 3R, jari-jari lingkaran D 4R. Maka luas daerah arsiran dibanding luas lingkaran besar. Luas daerah arsiran itu BR kuadrat, R-nya milik yang jari-jari yang C yaitu 3R. Sehingga dituliskan P kali 3R dikuadratkan dikurangi B kali 2R dikuadratkan. Dibandingkan luas lingkaran besar, lingkaran paling besar jari-jarinya di sini 4R, maka 4R dikuadratkan. Kemudian tinggal disederhanakan. 3R dikuadratkan 9R kuadrat, dikalikan B maka 9BR kuadrat. Kemudian yang ini menjadi min 4BR kuadrat. 4 kali 4 16 menghasilkan 16BR kuadrat. 9 kurangi 4 menghasilkan 5.
5 pi r kuadrat dibandingkan 16 pi r kuadrat. Pi r kuadrat dicoret sehingga menjadi 5 dibanding 16 atau persentasenya 5 pi r kuadrat banding 16 pi r kuadrat kali 100%. Hasilnya 31,25%. Soal nomor 11. Sebanyak 5 buah roda saling bersinggungan seperti terlihat pada gambar. Perbandingan ukuran jari-jari roda dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah 1:2:3:4:5. Jika roda yang paling kiri diputar 100 kali, roda yang paling kecil ini diputar 100 kali, jari-jarinya 1. Perbandingannya 1 maksudnya. Kemudian berapa kalikah roda yang terbesar berputar? Solusinya, roda paling kecil jari-jarinya R diputar 100 kali. Maka panjang lintasan 100 kali keliling lingkaran. Karena jari-jari R, maka 100 dikali 2 pi r, keliling lingkaran kan 2 pi r. Kemudian roda paling besar jari-jarinya 5R. Yang paling besar tadi kan 5 ini, berarti jari-jarinya 5R. Berputar sebanyak N kali. Kita belum tahu berapakah banyak perputarannya. Ini maka dilambangkan dengan N. Sehingga panjang lintasan N kali keliling lingkaran. Jari-jari lingkaran 5R, maka N dikali 2pi kali 5R. Karena panjang lintasan roda kecil dengan roda besar itu sama, maka 100 kali 2 pi r sama dengan N kali 2pi kali 5R. Kemudian disederhanakan menjadi N ketemu 20. Begini, ini pi dicoret, di sini pi dicoret, R dicoret, di sini R dicoret. 2 kali 5 10, 10. Kemudian ini 2 kali 100 200, 200 bagi 10 sama dengan 20. Jadi banyak perputarannya ada 20. Jadi roda yang paling besar berputar sebanyak 20 kali. Lanjut nomor 12. Luas bangun A adalah 3 kali luas bangun C. Luas bangun A 3 kali luas bangun B. Sedangkan bangun B berbentuk persegi. Tentukan rasio luas bangun D terhadap luas bangun A. Kunci permasalahan terletak pada luas bangun B di sini persegi. Kita lihat solusinya. Karena B tadi persegi, maka sisinya sama. Di sini B, di sini B. Kemudian ini panjangnya misalkan dari sini ke sini A, maka ini ke sini juga A, di sini juga sini A. Kemudian tadi yang B tadi ini sampai sini B, ini sampai sini B, ini sampai sini B. Misalkan ini lambangkan C, maka penulisannya nanti dalam penghitungan luas bangun A adalah panjang kali lebar, yaitu A dikali B. Kemudian luas bangun B, B kuadrat. Selanjutnya luas bangun C, yaitu B dikalikan C. Adapun luas bangun D adalah A dikalikan C. Ini panjang kali lebarnya C. Yang sudah diketahui luas bangun A sama dengan 3 kali luas bangun C. Kemudian diketahui pula luas bangun A 3 kali luas bangun B. Dengan demikian persamaannya 3 kali luas bangun C sama dengan 3 kali luas bangun B. Kita sederhanakan menghasilkan luas bangun B itu sama dengan bangun C. Karena luas bangun B itu B kuadrat, bangun B kuadrat, luas bangun C itu BC, maka B kuadrat sama dengan BC. Kedua luas dibagi dengan B. Jadi nilai B sama dengan C. Dari sini luas bangun D dibandingkan luas bangun A. Luas bangun D itu A kali C. Di sini tuliskan A kali C.
luas bangun A, AB, maka AC banding AB. Karena nilai B itu sama dengan C, maka perbandingan di sini AB menjadi AC. Nilai B ini kita gantikan dengan C. Kemudian disederhanakan menjadi 1:1. Di sini dibagi AC, di sini bagi AC, tinggal 1, sehingga perbandingannya 1:1. Atau karena ini sama, di sini AC, di sini AC, maka otomatis 1:1. Nomor 13, ABCD merupakan persegi, adapun titik A dan C merupakan pusat lingkaran. Jika panjang sisi AD sama dengan R, maka luas daerah yang diarsir adalah titik. Solusinya kita buat rekayasa bangun dulu. Kedua bangun ini luasnya sama, yaitu luas persegi dikurangi luas seperempat lingkaran. Kemudian dari dua gambar ini diperoleh gambar yang ketiga. Ini kita gabung. Gambar ketiga ini luasnya otomatis dua kalinya yang dua gambar ini, luas persegi dikurangi seperempat lingkaran, sehingga luas daerah yang diarsir dua kali luas persegi dikurangi seperempat luas lingkaran. Kita sederhanakan, menghasilkan dua luas persegi dikurangi setengah luas lingkaran. Mengapa menjadi setengah? Karena 2 kali seperempat itu setengah lingkaran. Kemudian dari gambar tersebut kita lihat bahwa yang tidak diarsir ini di bagian atas, kanan atas sama kiri bawah akan sama dengan di sini gambar ketiga luas yang diarsir, sehingga luas tidak diarsir sama ngitungnya dua luas persegi dikurangi setengah luas lingkaran. Lanjut. Dengan demikian luas yang diarsir, sebentar, kita amati dulu. Luas yang diarsir ini sama dengan luas yang tidak diarsir. Oleh karena luas yang tidak diarsir tadi 2 kali luas persegi kurangi seperempat lingkaran, ini sama. Yang diarsir yang bagian yang gambar 1 ini dengan gambar 2 yang tidak diarsir sama. Sehingga luas yang diarsir, luas ini dengan hasilnya luas persegi dikurangi 2 luas persegi kurangi setengah luas lingkaran. Ini kita sederhanakan menjadi luas persegi dikurangi 2 luas persegi menjadi min luas persegi. Di sini min dikalikan min menjadi setengah, jadi plus setengah lingkaran, atau bisa ditulis setengah luas lingkaran dikurangi luas persegi. Itu untuk mencari luas yang diarsir. Kesimpulannya, luas yang diarsir setengah pi r kuadrat dikalikan r kuadrat. Mengapa R? Karena di sini panjangnya sisi R sama dengan panjang lingkaran dengan titik A melalui busur BD atau pusatnya C melalui BD yang ini. Oke, ketemu luas lingkaran sama dengan setengah pi R kuadrat dikurangi R kuadrat. Ini nanti akan kepakai untuk nomor soal selanjutnya. Panjang sisi AD 21, maka luas daerah yang diarsir adalah titik. Tadi luas diarsir kita lihat sebentar, setengah pi R kuadrat dikurangi R kuadrat. Dengan demikian, untuk soal nomor 14 solusinya, luas yang diarsir sama dengan setengah pi R kuadrat dikurangi R kuadrat. Karena jari-jarinya sama dengan 21 atau panjang sisi AD 21, maka setengah kali
22 per 7 kali 21 kali 21 dikurangi 21 kali 21. Selanjutnya disederhanakan. Di sini 21 bagi 7 menghasilkan 3. Kemudian 22 dibagi 2 menghasilkan 11. 11 kali 3, 33. Kali 21 menghasilkan 693. 693 dikurangi 441 menghasilkan 252. Sehingga luas darah yang dihasil 252 cm persegi.